Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarul Salim baru dengan NIM 2022-73132 dari kelas C, mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas saya tentang evaluasi investasi. Di sini ada beberapa materi, yaitu yang pertama Net Present Value atau NPV, di mana NPV adalah metode menghitung nilai bersih atau neton pada waktu sekarang. Metode yang digunakan adalah memindahkan cash flow yang menyebar sepanjang umur investasi ke awal waktu investasi, atau T sama dengan 0. Materi yang kedua, annual equivalent atau AE. Annual equivalent ini merupakan kebalikan dari NPV, di mana seluruh aliran cash didistribusikan secara merata pada setiap periode waktu sepanjang umur investasi. Materi yang ketiga yaitu Internal Rate of Return atau IRR, di mana metode ini informasi yang dihasilkan berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang dijelaskan dalam bentuk persen periode waktu. Logika sederhana menjelaskan beberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modalnya dan seberapa besar pula kewajiban yang harus dipenuhi. Selanjutnya, benefit cost ratio atau BCR. Metode BCR adalah salah satu metode yang digunakan dalam tahap evaluasi, perencanaan investasi, atau sebagai analis tambahan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan metode lainnya. Jika nilai BCR lebih sama dengan 1, maka investasi layak. Dan jika BCR kurang dari 1, maka investasinya tidak layak. Materi yang terakhir, payback period atau PP. Analisis payback period pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui seberapa lama atau periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya kondisi pulang pokok atau break-even point. Jika K kurang dari N umur investasi, maka layak visible. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soal NPV. Suatu perusahaan memiliki rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di bagian kanan, ini adalah cash flow-nya, di mana investasi senilai 100 juta dan annual benefit atau AB 20 juta, annual cost atau AC 10 juta, dan nilai sisa atau S 50 juta, overhaul atau OH 15 juta, dan umur investasi sama dengan 5 tahun. Dan di sini menggunakan suku bunga 10%. Nah, ini adalah penyelesaiannya NPV minus I plus annual benefit dalam kurung P per A, I, N. Selanjutnya dikurang AC dalam kurung P per A, I, N. Kurang OH dalam kurung P per F, I, N. Plus S dalam kurung P per F, I, N. Sama dengan, di sini kita masukkan nilai rumus yang sudah tertera di atas, di mana I sama dengan 100 ditambah dengan AB 20 juta dalam kurung P per A. Di sini nilai I-nya 10% dan N 8. Kurang nilai AC-nya 10 juta dalam kurung P per A. Di sini nilai I kita menggunakan 10%, 8. Nilai N-nya sama dengan 8. Kurang OH sama dengan 15 dalam kurung P per F,
10%, I plus 50 dalam kurung PPRF, 10%, 8. Nah, sini selanjutnya 100 juta tambah 20 juta dikalikan dengan 5,3349. Nilai di dalam kurung ini didapatkan dari tabel suku bunga. Teman-teman bisa cek di tabel suku bunga di I 10% dan di baris ke-8. Dan di sini nilainya sama 5,3349, terus dikurang 10 dikalikan dengan 5,3349. Selanjutnya dikurang 15, nilai dari OH dikalikan 0,6209. Nah, di sini hasilnya berbeda dengan nilai AC dan AB karena di sini menggunakan eh, nilai N-nya sama dengan 5. Jadi hasilnya 0,6209. Bisa dilihat di tabel suku bunga. Selanjutnya ditambahkan dengan 50 juta dikali 0,4665 didapat dari barisan P per F suku bunga 10% dan di barisan ke-8. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 32.639.000. Eh, hasil ini tidak layak ekonomis karena nilai NPV kurang dari 0. Karena hasilnya minus. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, annual equivalent atau AE, di mana suatu perusahaan memiliki rencana investasi dengan cash flow sebagai berikut. Investasi 100 juta, annual benefit 20 juta, annual cost 10 juta, nilai sisanya 50 juta, overhaul atau OH 15 juta, umur investasi 5 tahun. Suku bunga masih sama 10%. Selanjutnya di penyelesaian, di mana AE sama dengan minus I dikali A per P, I, N plus AB plus S dikali A per F, I, N dikurang AC kurang OH dikali P per F, I, N. Terus dikali A per P, I, N. Sini OH karena tidak bisa langsung P per F, maka dikonvers ke A per P. Selanjutnya, masukkan nilainya. Minus 100, minus 100 juta dikali A per P, I-nya 10%, 8 plus 20 juta plus 50 dikali A per F, 10%, 8 dikurang 10 kurang 15 dikali P per F, 10%, 8 dikali A per P, 10, 8. Nah, di sini AB kita tidak masukkan rumus sama dengan S dikarenakan ini adalah metode annual equivalent. Jadi yang sudah A tidak perlu dikonversikan ke A lagi. Maka di sini karena AB sudah A dan AC juga sudah A, jadi tidak perlu dikonversikan. Langsung saja ditaruh nilainya 20 juta sama 10 juta. Selanjutnya minus 100 juta dikali 0,1874 didapat dari tabel suku bunga di 10% dan di barisan ke-8 karena N-nya sama dengan 8 tahun. Ditambah 20 juta tambah 50 juta dikali
0,0874. 0,874 didapat dari tabel suku bunga A per F, 10%, 8. Di sini dikurang nilai OH 10 juta dikurang 15 juta dikali 0,4665 didapat dari tabel suku bunga, terus dikalikan dengan 0,1874. Hasilnya juga didapat dari tabel suku bunga. Sini kita mendapatkan nilai sebesar minus 10.231.735 rupiah. Contoh soal IRR, dalam rangka pengembangan PT Persada merencanakan investasi baru senilai 120 juta rupiah dengan perkiraan pendapatan mulai tahun ke-2 sampai ke-7 sebesar 400 juta rupiah. Setelah itu menurun sebesar 15 juta rupiah per tahunnya. Sedangkan biaya operasional dikeluarkan mulai tahun ke-1 sebesar 50 juta rupiah dan selanjutnya naik gradien 10 juta rupiah. Umur investasi diprediksi 12 tahun dengan nilai sisa 500 juta rupiah. Di samping itu ada pendapatan lump sum pada tahun ke-6 sebesar 300 juta rupiah dan biaya overhaul pada tahun ke-7 sebesar 100 juta rupiah. Evaluasilah, di sini pertanyaannya, evaluasilah rencana tersebut dengan metode IRR jika MARR sama dengan 15%. Lanjut ke penyelesaiannya. IRR akan diperoleh saat NPV sama dengan 0. Perlu dicari NPV dengan I yang berbeda untuk mendapatkan NPV mendekati 0. Jadi pertama kita mencari nilai NPV sebelum masuk ke penyelesaian selanjutnya di IRR. NPV sama dengan minus I plus AB dikali P per A kali I kali 11 dikali P per F kali I kali 11. Di sini dikonversikan ke dari P ke A ke P per F kurang G1 dikali P per G, I, 6 dikali P per F, I, 6 plus LS dikali P per F, I, 6 di plus S kali P per F, I, 6 dikurang AC kali P per A, I, 12 dikurang G2 kali P per G, I, 12 dikurang OH dikali P per F, I, 7. Selanjutnya di sini jika I sama dengan 15%, maka NPV-nya sama dengan minus 120 plus 400 dikali P per A kali 15 kali 11 dikali P per F, 15 kali 1 kurang 15 kali P per G kali 15 kali 6 dikali P per F, 15, 6 ditambah 300 juta kali P per F, 15 kali 6, 6 ditambah 500 kali P per F, 15, 12 kurang 50 juta dikali P per A, 15, 12 kurang 10 juta dikali P per G, 15, 12 dikurang 100 juta dikali P per F, 15, 7. Selanjutnya masukkan nilainya terus dapatkan hasil sama dengan 271 juta, 271 juta 700.000 rupiah. Nah, selanjutnya jika I-nya sama dengan 18%, maka hasil dari NPV-nya sama dengan 72.887.000 rupiah.
Jika I-nya sama dengan 20%, maka hasilnya minus 40.072.000 rupiah. Jadi di sini NPV sama dengan 0 berada di antara I sama dengan 18% dan I sama dengan 20%. Dengan metode interpolasi akan diperoleh nilai IRR sama dengan 18% ditambah 72.887.000 rupiah dibagi 70 juta 72.887 rupiah tambah 40 juta 72 rupiah dikali 20% kurang 18%. Hasilnya sama dengan 19,302%. Hasilnya sama dengan 19,302%. Karena IRR lebih dari MARR 15%, maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Selanjutnya, contoh soal BCR. BCR sama dengan PWB per PWC. PWB sama dengan AB dikali P per A, I, 11 dikali P per F, I, 1 dikurang D1 kali P per G, I, 6 dikali P per F, I, 6 ditambah LS kali P per F, I, 6 plus S kali P per F, I, 6. Soal contoh soal BCR ini lanjutan dari contoh soal IRR. Selanjutnya PWC sama dengan I tambah AC dikali P per A, I, N plus G2 dikali P per G, I, N tambah OH, P per F kali I, 7. Di mana nilai I-nya sama dengan 20% dan N-nya sama dengan 12. Lanjut ke penyelesaiannya. PWB sama dengan 400 P per A kali P per A, 10,11 dikali P per F, 10,11 dikurang 15 kali P per G, 10,6 dikali P per F, 10,6 plus 300 dikali P per F, 10,6 plus 500 dikali P per F, 10,12. Selanjutnya dimasukkan nilainya dan mendapatkan hasil 2.608,527. PWC sama dengan 1.200 plus 50 dikali P per A, 10,12 plus 10 kali P per G, 10,12 ditambah 100 kali P per F, 10,7 dimasukkan nilainya dan mendapatkan hasil 1.891,071. Selanjutnya, maka BCR sama dengan PWB per PWC. Nah, di sini nilai PWB sama dengan 2.608,527 dan nilai PWC-nya 1.891,071 dan mendapatkan hasil 1,379. Karena nilai BCR sama dengan 1,379 lebih dari 1, maka investasi ini layak ekonomis. Selanjutnya contoh soal yang terakhir yaitu PB period. Soal investasi sebesar 120 juta akan diikuti oleh biaya operasional 10 juta per tahun dan benefit 30 juta per tahun. Umur investasi N sama dengan 8 tahun. Setelah itu aset akan laku terjual 50 juta rupiah. Hitunglah payback period investasi tersebut. KPP sama dengan investasi per annual benefit kali periode waktu. KPP sama dengan 120 juta
nilai investasi diper 30 kurang 10 dikali 12 tahun dikali 12 sama dengan 6 tahun. Karena K sama dengan 6 tahun, kurang dari N sama dengan 8 tahun, maka periode pengembalian investasi layak. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.